Hello, Assalamualaikum. How are you everyone? I hope you are fine, healthy, and happy. Well, in this video, we are going to talk about passive voice. What is it? Just watch the entire video. Well, in bahasa Indonesia, passive voice means kalimat pasif. Oke, kita sering mengenali sebuah kalimat itu adalah kalimat pasif dari kata kerjanya. Ya, kalimat pasif adalah kalimat yang mempunyai kata kerja berawalan di atau ter. Nah, bagaimana sekarang membuatnya dalam bahasa Inggris? Oke, silahkan disimak ya. Oke, in English, passive voice is formed using this pattern. Nah, untuk membuat sebuah kalimat pasif dalam bahasa Inggris menggunakan pattern tertentu, yaitu to be plus past participle. Nah, ini ciri khasnya sebuah kalimat pasif dalam bahasa Inggris, yaitu menggunakan to be yang diikuti oleh kata kerja bentuk yang ketiga. Oke. In the passive, the object of an active sentence become the subject of the passive verb. Nah, oke. See sentence A and B. Nah, sentence A is an active sentence, while B is a passive one. Nah, kalimat A itu adalah kalimat aktif. John opened the window, while B is the passive sentence. Sementara yang B itu adalah kalimat pasif. These two sentences, A and B, have the same meaning. Kalimat A dan B itu mempunyai arti yang sama, makna yang sama, hanya saja bentuknya berbeda, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Bagaimana kalimat pasif dibentuk? Oke. Ternyata kalimat pasif dibentuk dari sebuah kalimat aktif dengan menggunakan objek dari kalimat aktif menjadi subjek dari kalimat pasif. Silakan dilihat. In active sentence in A, John opened the window. John is the subject, opened is the verb, and then the window is the object. When we change it into passive sentence, it will be or it becomes the window was opened by John. Nah, subjek dari kalimat pasif itu merupakan objek dari kalimat aktifnya. Okay. Do you get it? I hope so. Well, we have to pay attention to the verb here. Only transitive verbs or verbs that are followed by an object are used in the passive. Nah, perlu diingat, kata kerja yang bagaimana yang bisa digunakan dalam kalimat pasif, yaitu hanya transitive verbs, yaitu hanya kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu bagaimana? Yaitu kata kerja yang bisa diikuti oleh objek, ya, yang mempunyai objek. Oke, jadi berarti lawannya yaitu intransitive verb cannot be used in passive sentences. Jadi untuk kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak mempunyai objek itu tidak bisa digunakan dalam kalimat pasif. Oke, see in example C. Silakan dilihat dalam contoh C. And screamed. Nah, kata screamed di sini adalah intransitive verb. Dia adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Maka tidak bisa dirubah menjadi bentuk pasif. Well, what about the use of passive voice? Bagaimana passive voice itu digunakan? Ya. The passive is most frequently used without by phrase when it is not known or important to know exactly who performs an action. Ini yang pertama, kalimat pasif biasanya berciri khas menggunakan by phrase, ya. Tetapi seringnya tidak menggunakan by phrase dengan alasan kenapa? Oke, see example A and B. Ya. Brem is produced in Madiun. Brem diproduksi di Madiun. Oleh siapa? Ya, mungkin tidak diketahui karena pembuat bremnya banyak sekali. Nah, jadi karena tidak tahu yang membuatnya siapa, maka cukup diucapkan Brem is produced in Madiun. Or the second sentence,
in B. This building was built in 1980s. Nah, mungkin fokusnya pada kalimat yang kedua ini adalah pada buildingnya dan waktu dibangunnya, bukan pada siapa yang membuatnya ataupun mendirikan. Jadi tidak menggunakan by phrase. Bangunan ini dibangun tahun 1980-an. Okay, so that is the reason why a passive voice does not use by phrase. Nah, itu salah satu alasan kenapa tidak menggunakan by phrase. And then, the by phrase is included only if it is important to know who performs an action. Nah, kenapa by phrase itu digunakan dalam sebuah passive voice? Alasannya ini, yaitu ketika penting menyebutkan siapa yang mengerjakan sebuah tindakan tersebut. Okay, like in C, the first dishwasher was invented by Josephine Cochrane. Penting untuk disebutkan siapa yang menemukan dishwasher pertama kali, yaitu Josephine Cochrane. Okay. And then, if the speaker or writer knows who performs an action, usually the active sentence is used. Nah, ketika si pembicara ataupun penulis tahu siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, biasanya lebih cenderung menulisnya dalam bentuk kalimat aktif daripada kalimat pasif. Like in D, Alex wrote the poetry. Nah, Alex menulis puisi tersebut. And then, the passive may be used with the by phrase instead of the active when the speaker or writer wants to focus attention on the subject of the sentence. Nah, like in E, ketika penulis ataupun pembicara ingin menarik perhatian pada subjek kalimat, maka bisa menggunakan by phrase. Lihat contoh A. This poetry was written by Alex. That poetry was written by Kathy. Mungkin ingin membandingkan. Puisi ini fokusnya pada subjeknya. Puisi yang ini ditulis oleh Alex, sementara puisi yang itu ditulis oleh Kathy. Nah, ini passive voice-nya menggunakan by phrase. Well, here are some examples of passive voice in various tenses. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat pasif dalam tenses yang bermacam-macam. From simple present, present continuous, to future perfect, ya. Okay, see here from the active and then the changes into the passive. Perubahannya bagaimana? Silakan lihat. John arranges the schedule. Nah, objek dari kalimat aktif menjadi subjek dari kalimat pasif. The schedule is arranged by John. Nah, seperti itu ya. Jadi, objeknya merupakan subjek dari kalimat pasif. The characteristic of passive voice is the use of to be plus past participle. Jadi, yang merupakan ciri utama dari sebuah kalimat pasif adalah penggunaan to be diikuti oleh kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, kalau kita lihat di sini, past participle-nya selalu seragam, ya, sama. But for to be, we have to pay attention to the subject and the tenses. Sementara untuk to be-nya, kita harus memperhatikan subjeknya dan juga tensesnya. Oke, for simple present, the to be used are am, or is, or are. Jadi untuk simple present dan present continuous itu nanti bisa menggunakan to be salah satu di antara am atau is atau are menyesuaikan dengan subjeknya. While for present perfect we can use one of, has been, or have been. Ya, disesuaikan nanti subjeknya. Apakah tunggal ataupun jamak, maka menggunakan has been atau have been. Okay, for simple past and past continuous, we can use was or were. Ya, bedanya nanti kalau simple past, was diikuti oleh past participle saja, sementara untuk past continuous, was ataupun were diikuti dengan being dulu, baru past participle. And then for past perfect, yeah, we can use had been.
Oke, untuk past perfect menggunakan had been diikuti oleh past participle. And then for future tenses, for simple future and future perfect, we can use will be and also will have been for future perfect tense. Okay? Okay, well everyone, that is a brief explanation about passive voice. Okay, I hope it will help you to understand. Happy studying and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.